Sahabat Suara Tapian, saya berbincang dengan Pendeta Jau Dolok Saribu, seorang pendeta yang banyak menerjemahkan lagu-lagu buku ende di buku ende HKBP. Horas Amang, Pendeta. Horas. Sehat Amang? Sehat. Makin sehat saya lihat. Ya mudah-mudahan lah. Di masa emeritus ini kelihatan antusiasme itu Amang. Ya dari dulu memang begitu kok. Saya udah rindu ketemu Amang Jau. Amang Jau, Amang kan sangat dikenal di HKBP, terutama kalau kita berkebaktian di HKBP tiap minggu, buku ende itu nama Jau Dolok Saribu selalu muncul. Iya, tapi saya merasa tidak begitu kok. Banyak orang yang mendengar nama saya tapi orangnya nggak dikenal kan gitu. Dan bahkan banyak orang berpikir bahwa sebenarnya orang yang punya nama di situ sudah nggak ada, sudah di surga. Lalu orang heran, loh kok masih hidup rupanya Pendeta Jau Dolok Saribu, kan begitu. Itu kenyataannya. Kecuali anggota jemaat yang saya pernah, yang masih saya layani kan begitu. Amang yang menerjemahkan langsung buku ende kita itu dari bahasa Eropa, bahasa Inggris ke dalam bahasa Batak. Sebagai ini kan jiwa seniman itu kan harus muncul. Apa perasaan Amang ketika menerjemahkan itu? Begitu dalamnya. Bukan soal seni ini sebenarnya. Apa? Itu adalah soal prinsip. Oke. Buku nyanyian HKBP ada syaratnya. Apa syaratnya? Tidak semua nyanyian-nyanyian yang enak musiknya lalu dimasukkan ke buku nyanyian HKBP, bukan. Syarat-syarat apa harus dibuat? Iya, pertama syairnya itu harus biblikal, Alkitabiah. Oke. Lalu Biar juga enak nyanyiannya, lagunya. Kalau tidak dibiblikal, itu tidak boleh masuk ke buku nyanyian HKBP. itu ya. Yang kedua, syairnya itu harus sesuai dengan doktrin HKBP. Oh. Iya itu dong. Jadi nggak sebarang nyanyian bisa masuk ke buku nyanyian HKBP. Siapa yang menentukan itu? Ya, Tim. bukan tim, konfesi HKBP. Oh, dari situ ya. Itu Ada juga. konfesi HKBP. Kalau tidak sesuai dengan doktrin HKBP, bagaimanapun enaknya lagu itu nggak boleh masuk. Misalnya lagu yang enak tidak bisa masuk ke buku ende itu apa, Mas? Contoh. Contoh saja. Ya nggak usah lah saya sebutkan apanya, nanti pengarangnya jadi tersinggung kan. Oh begitu. Contohnya, Ya. contohnya lah. Hidup ini tiada berarti tanpa kasih sayang di dalam dunia. Itu lautan kan ku seberangi, gak Alkitabiah. Gunung pun akan kudaki hanya untuk mencari di mana kebahagiaan ini. Alkitabiah enggak itu? Sesuai dengan doktrin enggak? Lagu itu enak-enak. Contohnya banyak lagi. Di situ nggak ada kepastian ya? Enggak, jadi harus sesuai dengan doktrin. Ketiga, harus mengembangkan nilai-nilai Alkitabiah. Untuk HKBP nilai-nilai loh. Jadi artinya ya, apalah dulu? Mengerti nggak artinya nilai-nilai yang dimaksud? Apa maksudnya, Mas? Oh, nilai-nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, dianggap paling mulia dan luhur. Oke. Jadi jangan dipikir nilai-nilai itu kalau dikhotbahkan itu nilai, jangan dulu. Belum tentu. Didiskusikan, tunggu dulu. Baik. Kalau sesuatu itu tidak dianggap paling mulia dan luhur, itu bukan nilai namanya. Oke. Lalu yang kedua, yang dianggap nilai-nilai itu apa? Apa lagi? Ya ada, yang dianggap nilai-nilai adalah diwariskan kepada generasi muda. Oh. Kalau nilai itu tidak diwariskan, itu omong kosong, itu nonsens itu. Harus diwariskan kepada generasi muda. Ketiga, kalau ada yang melanggar, kita gelisah dan bisa marah. Misalnya ada yang melanggar nilai itu. Dia merasa biasa-biasa, itu bukan nilai baginya.
Contohnya, Contoh, ya. nilai bagi masyarakat Batak Mandailing apa? Di Sipiro apa itu nilai? Agama. Oke. Adat bisa dilanggar asalkan diperbolehkan agama. Oke. Siregar sama Siregar boleh menikah. Ya. Tidak boleh menurut adat. Tapi agama memperbolehkannya apabila sudah 5 generasi apanya? Harahap sama harahap boleh. Baik. Di Toba beda. Adat lebih kuat. Ya. Agama bisa dilanggar asal diperbolehkan adat. Itu persoalannya. Contohnya, Ya. saya kan Dolok Seribu, Iya. Silai Sabungan Benar. kan. Datang anak saya, anak perempuan. Ya. Pak, kenalin dong calon helamu. Apa ini? Siapa ini? Wah, ini jenderal ini, Pak. Anaknya jenderal ini. Bukan ini jenderal ini, calon helamu ini. Oh, baik. Merganya apa? Tambunan. Loh, Oh. itu nggak boleh. Karena saudara ya di Silalahi. Ya. Silai hubungan nggak boleh. Lalu Ya. anak saya mengatakan, Pak, karena kami sudah saling jatuh cinta, kalaupun leher saya ini dipotong, biarlah badan saya tinggal di sini, kepala saya dibawa ke Tambunan. Saya gelisah enggak? Gelisah. Marah? Karena adat itu ya. Marah. Oke. Karena nilai. Karena nilai itu ya, baik. Contohnya nilai kasih. Iya. Apakah kasih itu nilai bagi saya? Oke. Oke. Tunggu dulu. Kalau saya sendiri yang melanggar dan merasa tidak apa-apa, itu omong kosong namanya. Jangan dipikir kalau sudah khotbah itu sudah nilai. Jadi kembali ke tema soal lagu. Nah, kalau mengenal Ya. nilai-nilai di gereja HKBP, bacalah nyanyian Oke. HKBP. Bagaimana doktrin gereja HKBP? Coba pelajari nyanyian HKBP. Biblikal enggak? Tapi begini ya, Bang, Jauh Dolok Seribu. Karena musik kita di gereja HKBP, khususnya anak muda merasa kurang relevan. Maka sebagian lagi masuk ke karismatik karena tidak menganggap Siapa bilang? itu. Siapa bilang? Nyanyian HKBP itu nyanyian paling bagus di dunia. Ya. Paling bagus. Soal gaya musik ya tunggu dulu. Semua nyanyian HKBP sih bisa dimainkan dengan segala macam gaya musik asal musisinya bagus. Jangan pemusik abal-abal, kaleng-kaleng, janganlah. Lalu Contohnya ya. di apa? Di Menteng Jalan Jambu. Kalau saya ibadah apa? Ibadah kontemporer, Ya. nyanyian HKBP yang dimainkan, tapi gayanya dibuat mainkan dengan gaya musik pop. Bisa keroncong, bisa reggae loh. Puluhan tahun lalu kan Amang Jauh Dolok Seribu buat gagasan musik box Ya. gereja itu. Apa juga itu bagian dari mempertahankan nilai buku Bukan, musik box itu diperuntukkan bagi gereja-gereja yang tidak memiliki musisi yang handal dan alat musik yang bagus. termasuk di desa-desa yang tidak ada musik. Iya. Tapi gereja-gereja yang bagus juga yang ada musisinya yang handal boleh juga belajar dari musik box. Sebab itu standar. Jadi Itu bukan hanya dari Nobalok. Nobalok itu adalah dasar. oke. Tapi diapakan ada apanya? Ada improvisasinya. Ada apanya? Perkusinya. Itu loh. Agar musik gereja terus relevan, Pak Jauh. Gak ada Ya. musik gereja HKBP yang tidak relevan. Yang relevan itu apanya? Syairnya dong. Ya tentu perkembangan zaman kan menuntut relevansi terus. Iya. Contohnya Malam Kudus. Iya. Pernah nggak dengar pemusik reggae memainkan lagu musik Malam Kudus dengan gaya reggae? Enak kok. Dengan Padahal musik itu Afrika. waltz. Malam
malam kudus. Tapi diregain. Malam kudus. Gaya orang Afrika. Bukan. Ya. Musik reggae itu Ya. itu si Marley, apa namanya? Bob Marley. Oke. Bisa itu dengan musik jazz. Malam Kudus bisa dimainkan dengan jazz. Dengan pop bisa. Persoalannya ada musisinya yang bagus enggak? Kalau penyanyi, pemusik kaleng-kaleng, lagu apapun nggak enak itu dinyanyikan. Apalagi pemusik kardus ya. Pemusik kaleng-kaleng. Oke, satu pertanyaan berikutnya Pak Jauh Deluk Saribu, soal secara umum Protestan kan kita punya yayasan musik gereja yang Muger itu. Apa pentingnya, apa harusnya yang Muger ini untuk juga menghadirkan para pengarang lagu gerejawi? Iya, ya itu tergantung. Saya dulu orangnya ya Muger. Oke, ceritakan sedikit itu. Iya, saya dulu ya Muger. Ya. Ketika saya preses, Ya. tapi saya melayani di Rawalumbu. Ya. Ya, nggak ada waktu saya lagi untuk itu. Saya anggota tim dulu dia Muger bersama dengan Potas Purba Almarhum ya. Ya. Iya. Tapi sekarang nggak terlalu greget lagi yang Muger ini saya dengar. Iya, tergantung. Tapi nyanyian yang ada di gereja HKBP yang berasal dari apa? Sekarang nomor lagunya HKBP itu sudah 1024. Bukan 865 lagi. Sudah saya tambah itu 160. Berapa ratus yang Amang terjemahkan dari semua itu? Nggak ingat. Karena tapi sangat banyak. kalau 1024 barangkali minimal 60% ada. Berarti sebab musik gereja. Bukan itu. Persoalannya kan lagu-lagu gereja di HKBP itu harus sederhana, mudah dinyanyikan, enak didengar, mudah dihafal, tapi sulit dilupakan. Itu nyanyian HKBP. Ini persoalan menerjemahkan, Amang. Ini kan lagu-lagu Eropa itu Amang terjemahkan dan dengan bahasa Inggris. Ada langsung dari Eropa. Ada yang sudah diterjemahkan dulu dalam buku nyanyian HKBP. Lalu diindonesiakan. Ya. Membuat bahasa Bataknya yang paling dalam itu bagaimana, Amang? Bukan, persoalannya kan menerjemahkan lagu, nyanyian jauh lebih sulit dari menciptakan lagu baru. Justru itu, jadi nggak mungkin letterlet nggak boleh. Nggak boleh interlinear translation. Nggak boleh. Itulah. Nggak boleh interlinear translation. Tapi dynamic interlinear translation. Harus terjemahan yang dinamis. Intinya jauh lebih sulit menerjemahkan nyanyian daripada mencipta musik lagu yang baru. Asalkan lagunya jangan diterjemahkan hanya amin amin haleluya, itu nggak perlu diterjemahkan. Deta, saya mau tanya juga, bagaimana kita sebagai Kristiani menjawab semua tantangan? Misalnya ketika kita menghadapi kesulitan, pribadi misalnya bisa bernyanyi dan itu meneguhkan. Pengalaman itu mungkin. Ya, semua nyanyian itu meneguhkan, asalkan dihayati. Ya, asalkan jangan dinyanyikan dengan mulut doang. Dengan hati. Ya. Sebab nyanyian yang baik acap kali lebih efektif memberikan inspirasi, memberikan penghiburan, memberikan semangat dari khotbah. Ya, setuju. Waktu anak saya meninggal dunia tiba-tiba. Ceritakan apa yang dinyanyikan? Saya hampir gila. Tapi nyanyian apa yang dinyanyikan? Bukan, banyak yang memberikan kata-kata penghiburan. Tapi sayang sekali menurut saya kata-kata penghiburan yang disampaikan kepada saya masih jauh di bawah standar kata-kata penghiburan yang sudah saya berikan. Lagu itu sedikit pun nggak menghiburkan. Yang menghiburkan itu apa? Nyanyian. Soalnya suka duka, hati yang di situ ya. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
Naksi taonon di pasonggo sai jonok do tuhaki. Itulah, Itu jauh menghiburkan Itu setelah daripada khotbah-khotbah itu. Setelah diterjemahkan jadi enak begitu bahasa Batak. Ya itu loh. Jadi jangan dipikir, coba dulu. Di apa itu? Di Afrika Selatan itu. Lagu yang membakar semangat perjuangan. Nelson Mandela dulu. Iya. Sensenina, 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 sensenina. Ahadonau kubain Tuhan. Di Amerika dulu untuk perjuangan apa? Kulit hitam. We shall overcome. We shall overcome someday. Dr. Martin Luther King. I have a dream. Jadi jangan dipikir pidato-pidato udah cukup dah. Ini pertanyaan terakhir, sahabat Suara Tapian, saya minta maaf kalau beliau tidak setuju, saya selalu katakan beliau itu eporus musik. Oh, enggak ada eporus musik. Oke, Ada satu ini bahasa saya sebagai jurnalis. Enggak, itu enggak boleh, jangan dimain-mainkan. Oke, karena Kalau sempat salut. nanti dibilang pendeta jauh itu eporus musik. Itu hanya Hujat Marluga yang bilang. Enggak. Itu jabatan itu suci, enggak Oke. boleh dimain-mainkan itu. Oke, baik. Jabatan itu sakral buat saya. Atau apa yang narasi yang harus saya katakan? Saya pendeta yang suka nyanyi itu aja. Oke, Saya nggak pernah menganggap diri saya sini. sangat rendah hati beliau ini. Pertanyaan terakhir, sebagai orang tua, pendeta yang sudah emeritus puluhan tahun namanya? Ya baru 8 tahun 8 tahun emeritus. Apa pesan Amang terkhusus musik gereja agar terus dirawat menjadi legasi apa yang sudah diterjemahkan ini menjadi Yang bagian saya perjuangan? yang prihatin ialah generasi muda HKBP tidak mengenal nyanyian HKBP. Gitu. Anak-anak sekolah minggu tidak pernah diajarkan nyanyian HKBP. Padahal itu sudah ada bahasa Indonesianya. Tangakuna memet hule homa. Kurang apa bagusnya itu. Ya. Dan ingat, generasi muda yang tidak mengenal nyanyian HKBP, inilah yang lebih dulu nanti meninggalkan HKBP. Ya. Sebab mereka menganggap nyanyian itu sama kok. Mereka tidak mengenal nyanyian HKBP. Makanya diterjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Supaya mereka menguasai apa doktrin gereja HKBP, apa nilai-nilai yang dikembangkan. Oke. Itu. Artinya harus kita syukuri semua karya tangan-tangan orang tua kita yang hadir lewat lagu-lagu. Itu. Apa hubungannya itu dengan apa? Oke. Ya. Oke, Amang. Mudah-mudahan Suara Tapian Yang penting HKBP terutama guru-guru sekolah minggu dan generasi mudanya harus bertobat. bertobat. Harus mengetahui nyanyian HKBP. Oke? Oke. Terima saya kasih. permisi. Horas Amang melihat.